Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi ternyata salah satu yang jadi penjelasannya adalah orang yang udah tahu yang bisa nolong cuman Allah, tapi masih nggak mau minta tolong ke Allah. Duit nggak punya. Udah gitu, tahu yang bisa nolong cuman Allah, masih nggak mau sholat, masih nggak mau minta ke Allah. Apalagi yang menghalangi dia minta kepada Allah kecuali kesombongannya. Ya. Sedangkan yang sudah punya dunia lebih banyak aja, ada tuh yang sedekahnya luar biasa, memberinya luar biasa, dan bahkan tidak merasa sombong sama sekali. Merasa semuanya pertolongan Allah. Ya. Maka, Masya Allah ya, gimana caranya agar kita, ya semuanya ujian lah ya. Yang baru bisa jadi nikmat kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya. Maka tadi ya, sebetulnya tadi ingin bermaksud menekankan terkait, Masya Allah, amanah itu besar, luar biasa, makin besar amanahnya, kayak pisau bermata dua, bisa jadi pahala jariah yang makin luar biasa, bisa jadi dosa jariah juga yang luar biasa. Ya. Dengan harta bisa jadi pahala yang luar biasa, tapi juga dengan harta bisa jadi dosa besar yang luar biasa. Ya. Karena tadi, ada orang nggak punya duit, pengen maksiat, bisa nggak jadi maksiat karena nggak punya duit. Ya, makanya mulai sekarang apapun yang terjadi dalam hidup kita yang dipikirin adalah ini aku tambah dekat kepada Allah. Yang dipikirin bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Dan kenapa kita menderita? Alasannya kalau mau jujur mah karena kita meletakkan standar bahagianya pada apa yang kita suka soalnya, bukan pada apa yang Allah suka. Contoh, dia ngerasa aku mah baru bahagia nantilah kalau mobilnya udah sebanyak dia, kalau rumahnya udah sebanyak dia. Makanya dia punya gaji sebulan 10 juta juga masih ngambek. Karena standar bahagianya tadi yang dia suka, bukan yang Allah suka. Ya. Jadi dia diperbudak oleh keinginannya sendiri. Coba lihat anak-anak mah, kita jadi kalah sama anak-anak kalau kayak gitu. Anak-anak mah ya habis benjol sama temennya pun 5 menit kemudian udah main lagi sama temennya. Yang berantem malah ibunya. Ya. Orang makin dewasa, luar biasa, makin karena mulut satu orang tadi itu bisa ke pengadilan, bisa gimana. Coba anak-anak mah ya, sakit hati sama temennya, maka dia pulang ke rumah, tolong panggilkan pengacara keluarga kita, mah. Nah, naonan ada yang ngaco, ya. Ada apa? Iya, anak TKA tadi menghina saya, Bu, di depan TKB. Sakit hati, pencemaran nama baik. Bawa mereka ke meja hijau, Bu. Meja hijau teh naon? Meja biliar ya. Sama ya, hijau juga ya. Bukan itu, Bu ya. Tapi ya gitulah ya. Kenapa kita gampang sakit hati? Ya tadi berbagai macam. Satu, di hatinya belum Allah. Bahagianya bukan pada apa yang Allah suka. Standar bahagianya macam-macam. Nah, kita terus yang harus kita beres sholat, doa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bimbing ya Allah, bimbing lisan ini, bimbing hati ini, bimbing tubuh ini, bimbing diri ini, kepada apapun yang kau suka aja. Masalah yang mana yang benar, oke, Al-Quran, sunnah itu jelas benar. Tapi kadang ada yang mengakunya paling ngikutin Al-Quran, paling ngikutin sunnah juga bingung, nggak tahu. Menurut yang itu katanya itu yang paling benar. Menurut yang ini katanya ini yang paling benar. Ya Allah, hamba nggak ngerti, hamba bodoh. Kita mohon aja setiap beres sholat, ya Allah, dekatkan hamba kepada guru, kepada lingkungan, kepada ilmu, kepada sahabat, yang manapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Karena ya kita mah nggak bisa apa-apalah kalau nggak ditolong Allah. Yang penting gimana caranya dari kejadian apapun, udahlah tambah takwa aja. Karena percuma hati kita senang, hawa nafsu kita senang, tapi Allah makin nggak suka, ya, makin capek juga, ya. Masya Allah. Jadi hidayahnya, Bismillah, kita berusaha jemput di mana aja, dan harus kita renungkan, pikir-pikir rame-rame ya. Kayak misalkan, oke, orang main judi misalkan, dia ada yang pernah menang ya.
Entah dikasih sama bandarnya atau apapun itulah ya. Tapi kita tahu lebih banyak yang akhirnya kena masalah. Maka si akal kan udah jelas memberitahu bahwa oh di situ orang lebih banyak yang akhirnya menderita. Masa kita mau ikutin? Ibarat ginilah, misalkan ada 2 gelas. Saat yang sebelah kiri, setiap kali ada minum yang sebelah kiri, dia mati. Setiap kali ada minum yang bergelas sebelah kanan, dia tambah sehat. Ya, kita ambil gelas kiri atau gelas kanan? Kanan. Dan ngelihat ya, karena ngelihat yang kiri, aduh orang habis minum itu kok pada mules, pada keracunan, ya. Kalau ngambil yang kanan nggak ada yang ngeluh tuh, semuanya dapat kebaikan, ya. Terus kita masih penasaran ya udah cobain deh yang kiri. Atau kayak misalkan di depan ada jalan 2, satu ke kiri, satu ke kanan. Setiap ngeliatin yang kiri kok pada jatuh. Oh ternyata di depan ada lobang. Yang kanan baik-baik aja, selamat. Masa kita ambil yang kiri? Ya. Jadi kan kayak seolah ya gimana ya, kayak orang udah tahu gitu, korupsi itu nggak baik, mencuri nggak baik, selingkuh tidak baik, ya. Tapi masih dilakukan kan, atulah jangan dibikin mubazir gitu akalnya. Dan kita kalau dipanggil kayak hewan nggak suka, karena hewan karena punya akal, ya. Tapi ketika mohon maaf, akhirnya disuruh milih antara mana yang harus dipilih oleh dirinya, dia lebih memilih yang bisa jadi kebinasaan bagi dirinya, kan kayak asam mubazir akalnya, ya. Padahal udah jelas lah petunjuknya semua. Kan Allah ngasih ngaturan tuh bukan karena pengen ngatur-ngatur, enggak. Bukan sok-sok ngebos gitu, bukan. Tapi karena yang sudah Allah aturkan itu pasti baik buat kitanya. Dan kalau Allah sampai ngelarang juga bukan sok-sok pengen ngatur-ngatur juga, bukan. Tapi karena memang kalau sampai dilarang, karena itu pasti buruk buat kitanya. Ya, kan Masya Allah. Jadi ngaji kayak gini, tambah tenang atau tambah gelisah? Nah ya, aslinya lisan ini nggak bisa memberikan ketenangan apa-apa. Tapi berarti kita baru saja membuktikan firman Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Ya. Nah, kita dari tadi lagi ngomongin Allah. Kalau ngomongin Allah, nanti jadi ingat Allah. Ingat Allah, kata Allah tadi, hati akan menjadi tentram, tenang. Maka kalau kita masih gampang stres, kecewa, gelisah, yulah pikir. Mungkin kitanya aja yang belum banyak mengingat Allah. Yang dipikirin yang kita suka ya terus, ya. Masya Allah. Enggak lah, dari setiap kejadian sepahit apapun itu pasti enggak, kalau kita ngelihatnya dari kacamata iman, kacamata ngejar mendekat kepada Allah, enggak ada ruginya. Bahkan perkara punten misalkan diselingkuhi, gara-gara diselingkuhi ini dia tambah dekat sama Tuhannya, ya, tambah takwa, punten bisa jadi gara-gara kepahitan diselingkuhi itu, iya pahit, iya menderita gitu ya. Tapi bisa jadi gara-gara kepahitan itu dia jadi hamba yang tambah dicintain Allah, tambah terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh nggak usah disuruh selingkuh juga ya. Mas selingkuh dong biar aku dapat pahala, ya enggak ya. Ya Allah. Kita minta tolong kepada Allah terus ya. Hidayah. Karena salah satu doa yang juga Nabi sering ucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa ghina wal afaf. Rasul sendiri Nabi loh, tapi minta diberi petunjuk ya. Masa kita yang bukan Nabi nggak dapat wahyu, nggak minta petunjuk ya. Dan aslinya petunjuknya telah ditinggalkan. Para orang suka pernah ada yang nanya kayak gini, kok nggak bisa dong semuanya ngikutin Al-Quran dan hadis? Itu kan 14 abad yang lalu, ya. Maka guru kami malah menanyakan balik, sebutkan masalah yang lebih rumit di zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang jauh lebih rumit di zaman dahulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Karena kalau Allah mau, sampai sekarang wahyu masih turun juga bisa. Ya.
Tapi kenapa selesai? 114 surat tuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena bagi Allah dan para ulama sepakat itu cukup untuk jadi petunjuk buat kita sampai hari kiamat. Kitanya aja yang belum mau gitu ya. Oh ayat pertama Iqra, bacalah. Saya rajin baca kok. Tapi baca WA, baca komen gitu ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Dan juga mudah bagi Allah kalau mau sampai sekarang nabinya masih hidup atau dibikin masih ada nabi lagi setelah Rasulullah. Tapi enggak tuh, dibikin Rasul yang paling terakhir dan juga beliau telah wafat. Karena cukup petunjuk atau sunnah-sunnah beliau untuk dijadikan pegangan. Ya. Tinggal kitanya aja. Orang bilang zaman sekarang maju katanya kok dengan uang 1.500.000 bisa bawa pulang mobil loh. Tapi harus dengan cara ngeridit ya. Yang apalagi kalau misalkan ada bunganya, leasing. Kayaknya nggak akan ada yang mau datang ke showroom mobil. Pak, ini harganya berapa? 300 juta. Saya cicil dah tanpa bunga seumur hidup, boleh nggak? Nggak akan ada yang mau pasti. Ya. Kenapa mereka mau dengan cara seperti itu? Seolah-olah ringan gitu ya. Per bulan hanya berapa juta daripada beli cash ratusan juta misalkan. Karena kan sudah berbunga. Ya. Dan kalau Allah sudah larang, karena pasti itu jadi keburukan. Padahal kita tahu di zaman sekarang, insya Allah di handphone kita masing-masing ada Al-Qurannya ya. Ada Bu Al-Qurannya? Kalau ada yang di handphonenya belum ada Al-Quran, nanti saya nyalain hotspot, silakan downloadnya pakai tethering ya, hotspot ke saya ya. Mudah-mudahan kebagian pahala yang syariahnya. Ya. Yang jadi renungan selanjutnya adalah kapan sih Al-Quran itu mulai jadi mushaf, buku, kitab, satu kitab utuh ya. Karena dulu kan Nabi diturunkan wahyu nggak dalam bentuk buku, tapi dari malaikat Jibril disampaikan ya, secara lisan, dibacakan ya, lalu diulang dibacaannya ya. Lalu akhirnya setelah Rasul wafat, Islam makin meluas, kan para pemimpin selanjutnya mikirin ini Islam makin luas dan mereka bukan orang Arab. Dan daripada tercecer nanti yang hafal Qur'annya pada wafat semua, takutnya nanti nggak ada yang hafal Al-Quran lagi, maka gimana caranya akhirnya dijadikan mushaf, dikumpul dalam satu kitab ya. Nah, kapan akhirnya Al-Quran itu mulai jadi satu kitab? Ternyata kan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di zamannya Sayyidina Utsman itu sudah seluas apa daerahnya Bu? Satu jazirah Arab sudah muslim semuanya. Sekarang terpecah jadi sampai 6 negara ya. Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi ya. Dan juga Persia sudah muslim semua. Romawi Selatan sudah. Afrika belah utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair. Sudah muslim semua. Luas daerahnya. Tapi di daerah seluas itu, mereka bisa hebat katanya karena mengikuti Al-Quran. Padahal di zamannya Utsman emang Al-Quran udah banyak kayak sekarang. Di tiap masjid ada. Enggak Bu, belum ada percetakan malah waktu itu. Ya. Nah di zaman itu, kata guru kami Ustadz Budi Asari, beliau memberikan riwayat, menceritakan bahwa di zaman itu padahal Al-Quran itu baru ada, seantero negeri ya, baru ada 5 seantero negeri. Terus gimana ceritanya mereka bisa hebat ngikutin Al-Quran? Mereka nggak punya handphone yang ada Al-Qurannya. Ke masjid juga nggak ada Al-Qurannya. Cuma ada 5 Al-Quran seantero negeri. Ya itulah bedanya memang mereka di zaman itu ya dihafal Al-Qurannya. Ya. Kok zaman sekarang kan juga banyak penghafal. Iya banyak yang hafal. Tapi kalau sekarang punten. Bisa jadi yang penting dihafal dulu. Artinya belakangan. Apalagi diamalkannya. Kalau mereka tidak akan maju menghafalkan ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan. Ya. Maka itulah dia insyaallah ya. Jadi lebih nancep, lebih luar biasa. Kok berarti harus menghafal? Kan gimana kok hafalan orang beda-beda. Kita tuh nggak disuruh hafal 30 juz, Bu. Sahabat juga nggak semuanya 30 juz. Ada yang ngapalnya cepat luar biasa, tapi ada juga yang ngapalnya lama. Ya.
Nah, tapi kita bisa hafalnya berapa jauh, itu mah tergantung Allah, yang mau nitipin. Allah pengen nitipinnya 30, alhamdulillah. Allah mau nitipinnya 1 juz, ya tetap alhamdulillah. Yang penting tugas kita nggak berhenti dekat-dekat sama Al-Quran. Lagian kalau misalkan sungguh repot ya, kalau orang meninggal, terus di depan gerbang surga ada tulisannya, ada baliho gede. Yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Wah, repot tuh. Balik lagi nggak mungkin. Ya. Tapi kalau ternyata wafat meskipun juz 30 juga belum selesai hafal, tapi diamalin, bertakwa, apalagi kalau husnul khotimah, bismillah. Daripada misalkan 30 juz, tapi kalau nggak dijadiin imam, ngambek dia. Kalau namanya tidak disebut di belakangnya ada al-hafiznya, ngambek. Ya. Terus ketika ngambek, ngejulitin orang yang jadi imam. Nuk itu jadi imam, alusan ge urang. Gitunya. Kayak bisa jadi masih ada yang salah. Ya. Gimana Allah ajalah nitipinnya. Ya. Terimalah bismillah takdir apapun yang terjadi. Asli lah. Pahit, pilihannya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Udah. 2. Disyukurin malah tambah banyak. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur nanti ditambah. Mau dikeluhin nggak jadi solusi. Malah bisa jadi dosa karena kufur terus. Ya. Karena terusan dari la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ternyata yang diancam azab itu bukan cuma orang yang maksiat, ternyata yang kufur juga. Ya, seperti itu. Ya, maka ya Masya Allah, kita tolong kepada Allah ya. Kok berurusan sama orang kok dia marah sama kita, padahal kita nggak ada salah, atau bahkan kita nggak niat pengen nyakitin dia tapi marah. Udah bismillah, kita tolong kepada Allah. Ya Allah, hati mereka Engkau yang genggam ya Allah. Bismillah. Ya, gimana caranya kalau Allah sudah ingin bolak-balikan hati, udah jadi dianya yang sayang sama kita, baik sama kita, ya. Dan kita pengen berbuat apapun biar orang cinta juga, kita nggak punya kekuatan bolak-balikin hati orang. Bolak-balikin hati kita buat istiqomah aja berat kadang ya. Allahnya mah nggak pernah bosan nungguin ibadah kita, kitanya yang malah bosan. Waktu ada masalah bisa tuh tahajud terus, giliran nggak ada masalah jadi kendor. Tapi kalau dipikirin ditanya pengen pada masalah terus menerus, nggak mau juga. Ikumaha tuh ya. Kita tolong terus kepada Allah lah. Banyak melihat sekeliling, banyak mengambil pelajaran, tapi dengan satu tujuan yang sama. Semuanya mudah-mudahan jadi jalan tambah dekat sama Allah. Jadikan diri ini tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Hamba berbuat salah, pasti dah hamba pasti berbuat salah. Tapi bismillah izinkan kesalahan itu jadi kebaikan bagi diri hamba ya Allah. Gugurin dosa hamba, atau meninggikan derajat hamba, terserah Engkau ya Allah. Yang penting dari setiap kejadian Engkau tambah ridho kepadaku. Ya. Mau membuat makhluk ridho, anggaplah makhluknya ridho. Satu dunia cinta. Apakah syarat masuk surga harus dengan cinta makhluk? Kamu udah dipuji berapa orang? Kamu udah centang biru belum? Enggak sama sekali. Kamu udah berapa banyak followers ya? Enggak, capek. Punya anak 2 aja. Satu kebijakan kita bisa jadi disukai anak pertama, tapi tidak disukai anak kedua. Apalagi dicintain oleh miliaran orang, repot. Lebih mudah kalau ingin dicintai oleh satu pihak saja, tapi kalau satu pihak ini udah cinta, ia punya kekuasaan untuk membolak-balikan segala hal jadi kebaikan untuk kita. Ya.